Setelah menimbulkan kegaduhan publik, Inara Rusli akhirnya secara resmi melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan status pernikahan. Inara merasa tertipu karena suami Wardati Namawa itu mengaku berstatus lajang, yang menjadi dasar baginya untuk bersedia dinikahi secara siri. Namun, tanggapan keras justru datang dari praktisi hukum Deo Lipayumara yang menilai pengakuan Inara tidak mengetahui status Fahmi terdengar tidak masuk akal, mengingat latar belakangnya. Deo Lipayumara berpendapat bahwa Inara bukanlah wanita lugu, karena ia sudah pernah menikah dan memahami prosedur perceraian yang sah mewajibkan adanya akta cerai. Oleh karena itu, Deo Lipa menilai seharusnya Inara meminta bukti akta cerai Fahmi sebelum memutuskan untuk menikah siri, bukan hanya percaya pada ucapan. Deo Lipa menyayangkan sikap tidak tegas Inara dan menuduhnya pura-pura tidak tahu soal status Fahmi yang masih suami orang, menandakan adanya unsur kesengajaan dalam keputusannya menikah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salah langkah Inara Rusli kini membuatnya harus berhadapan dengan penegak hukum. Keputusannya menikahi seorang laki-laki tanpa mencari tahu status pernikahan sebelumnya, bahkan mencari tahu latar belakang. Kini Inara Rusli harus berhadapan dengan istri sah yang telah melaporkan dirinya. Walaupun Inara Rusli berusaha membantah semua tuduhan persinahan, tapi dia tidak bisa membantah bukti yang dibawa oleh Mawa. Karena terungkapnya kasus perselingkuhan yang menyeret sebuah public figure yang cukup terkenal, ternyata bukan hanya berimbas di dunia manusia. Ternyata secara nggak langsung itu mendadak viral sosok Jin Dasim. Ini banyak banget yang komentar atas nama Jin Dasim. Ya mungkin secara nggak langsung Jin Dasim juga sangat berterima kasih dengan sosok IR di sana yang karena hasil perbuatannya itu membuat viral nama Jin Dasim. Di komentar gue tuh banyak banget ya. Mungkin atas nama Jin Dasim berhasil. Gue takutnya bukan apa ya, namanya di negara Konoha ini plus 62 ini kan kadang-kadang apa-apa yang viral itu kan langsung dijadiin film ya. Gue takutnya besok dibikin film Jin Dasim adalah panutanmu. Aduh, kacau. Buat orang yang komen katanya kenapa nggak cari tahu dulu dia beristri apa enggak. Kalian tahu nggak, misalnya ya si cowoknya itu orang Kalimantan, sayangnya diamnya di ujung kulon misalnya, iya. Terus di Facebook, di Instagramnya semuanya itu udah foto kita. Terus dia itu udah meyakinkan itu si laki-laki ya. Masa sih saya harus pergi ke Kalimantan cuman untuk mencari tahu? Kan nggak mungkin, ya kan? Terus terkadang ya saya kasih tahu itu laki-laki kan biasanya suka bawa temen nongkrongnya, jalan-jalannya ya. Nah si temannya itu, si bekicotnya itu tuh ya, si temennya biji peler itu, dia nggak ngomong kalau temennya dia itu udah punya istri. Minimal ngomong lah, ngasih tahu lah. Ini terkadang itu si biji peler bawa temen juga sama ianya. Jadi perempuan itu sebenarnya mah nggak istri sah, nggak pelakor, sama aja itu dari korban laki-laki. Sebenarnya mah memang tetap salah, pelakor itu tetap salah. Saya nggak membenarkan perbuatan orang itu tetap salah. Walaupun katanya si pelakor pakai cadar, pakai kerudung, ngaji sampai 31 juz ibaratnya di tengah lapangan, tetap aja dia itu pelakor. Tetap saya juga tidak membenarkan. Cuman terkadang laki-laki itu kalau udah birahi itu ya Allah, ngerayunya itu beneran gitu.
dengan pasal penipuan status. Terendus bau-bau amis kebohongan, kedustaan, membersihkan diri ya. Sebenarnya nggak mungkin penipuan status. Kenal Juli ya. Juli videonya itu di bulan Agustus ya. Sebenarnya punya waktu untuk cari tahu. Di mana-mana perempuan zaman sekarang itu pasti cari tahu. Perempuan itu jangan ditanya ya, kalau ada yang mendekati dia pasti cari tahu dulu. Kalau lu bilang lu penipuan status itu kocak sekali. Karena apa ya? Kalau memang kamu merasa dia belum meyakinkan buat kamu, harusnya ya kamu tidak langsung kucuk-kucuk ada video 2 jam ya. Pasti kamu cari tahu dulu, kamu pastikan dulu. Kita sebagai perempuan juga kan punya otak ya kan, gali informasi ya. Dan seharusnya kalau kamu mau melaporkan itu, laporkan ketika kamu dapat chat dari istri sah yang menyatakan bahwasanya ini suami saya istri sahnya. Harusnya tanggapan kamu adalah, oh ya, kamu istri sahnya, kalian berdua masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Di situ kamu harusnya melaporkan si IF tersebut, laki-laki yang mendekati kamu tersebut, bahwasanya dia mendekati saya dan melakukan penipuan, bahwasanya mengatakan bujang, bla bla dan segala macam. Tapi justru kamu sudah melakukan nikah siri. Balasan chat ke istrinya pun apa? Saya pastikan kalau dia menikahi saya dalam keadaan tidak menikah. Artinya kamu menantang istri sah juga ya. Secara hukum pernikahan siri yang kamu lakukan juga itu cacat di mata hukum. Artinya kamu melakukan pernikahan yang tidak sah. Jadi sebenarnya nggak ada istilah mundur segala macam, tapi memang pernikahan ini sudah dikatakan gagal secara hukum ya. Jadi kalau dikatakan cacat pernikahannya secara hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya, maka akan ada konsekuensi yang harus kamu hadapi. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu meminta maaf kepada istri sah dan berbesar hati menjalani konsekuensi yang harus kamu dan IF hadapi karena sudah melakukan pernikahan tanpa pengetahuan istri sah ya. Buat IF juga demikianlah skenario yang kalian ciptakan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana seorang perempuan yang baru kamu kenal dan kamu bandingkan dengan istri sahmu, dia justru melaporkan kamu. Sekali lagi, yang bisa menerima, mengasihi, dan tulus menyayangi kamu itu adalah istri sah. Pelajaran untuk kepada para laki-laki ya, hargai istri sahmu dan jangan coba-coba melakukan pernikahan siri tanpa persetujuan istri, karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu ada persyaratannya dan bisa diproses secara hukum. Jadi jangan lihat penampilan saya dan cara saya seperti ini seperti wanita menggatal ya. Tidak, saya tidak gatal. Dalam menanggapi apa yang sedang dibicarakan Inara Rusli, sekali-sekali menggibah nggak apa-apa, menggibahin artis nggak masalah, asal jangan gibahin tetangga ya. Kita gibahin Inara Rusli, oke? Jadi ungkapan Inara Rusli ini ibarat menepak air diluang cepat ke muka sendiri. Nah inilah contohnya, saya nggak panjang lebar, bawa agama gitu loh ya. Semua apa yang diucapkan Inara Rusli itu ternyata adalah perilakunya sendiri yang sekarang sedang terjadi. Alih-alih ditipu, saya tidak percaya. Kita bukan anak kecil lagi yang bisa ditipu-tipu. Apalagi Inara Rusli, kalau menyatakan dirinya ditipu laki orang, itu hanya bentuk pembelaan diri menurut saya. Dan membawa agama, ialah termasuk melegalkan sebuah perzinahan yang sudah jelas-jelas tahu status laki orang dengan alih-alih menikah siri juga bertopeng di balik agama. Tidak usah tanya apa agama kalian. Kita tidak mau perbuatan zina, mau perbuatan apapun dosa, itu tidak tergantung dari agama yang dianut oleh orang lain ya. Tapi tentang siapapun agamanya, apapun agama itu, tentang keimanan di hati masing-masing. Itu sih menurut saya. Nauzubillah min dzalik, ini adalah contoh besar guys ya. Kalau misalnya saudara-saudariku di luar sana, pastikan kalau menggatal, cari dulu ke akar-akarnya ya. Teman menggatalmu itu apakah statusnya duda, single, atau laki orang, itu harus dicari tahu sebelum menggatal ya. Dan teruntuk para laki-laki juga, jangan suka main selangkangan. Sesukses apapun dirimu, tidak ada untungnya main selangkangan. Betul, yang ada rugi entah perempuan entah laki-laki yang sudah berumah tangga. Kalau main selangkangan, berselingkuh, itu tidak akan pernah ada untungnya, yang ada rugi. Kalau punya nama baik hancur, punya jabatan hilang, punya rumah tangga akan hancur hanya karena perkara selangkangan. Selingkuh itu indah guys, namun lebih indah bila setia.